Selamat pagi Sir Kamal dan Miss Luna, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami yaitu Theoretical Approach dari Dermis. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 anggota yaitu Jessica Anastasia, saya sendiri Lintang Aprianti, Nirana Najwa Nashwa, Rachel Vera Lambert, dan Raisa Anandita Putri. Pertama, saya akan menjelaskan awal berdirinya Dermis dulu. Seperti yang kita tahu, Dermis ini adalah produk di bawah RH, sebuah merek Indonesia yang terkenal di sektor perawatan kulit dan dermatologi. Nah, Dermis ini klinik kecantikan didirikan pada tahun 2017 di Kemang, Jakarta Selatan. Seperti yang kita tahu, RH ini memiliki reputasi kuat untuk keahlian dermatologinya dan produk berkualitas tinggi yang telah diterjemahkan ke dalam kesuksesan berbagai lini perawatan kulit, termasuk dermis ini. Nah, dermis berfokus pada penyediaan solusi perawatan kulit yang mudah diakses untuk menargetkan masalah kulit umum seperti jerawat, kulit berminyak, dan hiperpigmentasi. Next. Nah, walaupun Denmis dan RH ini masih satu company, tapi mereka berdua memiliki perbedaan. Seperti Dermis ini berfokus pada penggunaan bahan alami dan formulasi yang ringan. Sedangkan RH mengandalkan kombinasi bahan aktif medis dan teknologi canggih untuk hasil yang lebih klinis. Yang kedua, Dermis menyasar konsumen yang mencari perawatan kulit alami dan ramah lingkungan. Sedangkan si RH lebih fokus pada konsumen dengan masalah kulit yang membutuhkan perawatan medis yang lebih intensif. Terus yang ketiga, Dermis menyediakan produk yang bervariasi untuk perawatan sehari-hari seperti pelembab, serum, dan masker. Sedangkan RH ini memiliki produk yang lebih berfokus pada pengobatan masalah kulit seperti jerawat dan penuaan. Yang terakhir, dermis cenderung lebih terjangkau dan mudah diakses secara online maupun offline. Sedangkan si RH ini mungkin memiliki harga yang lebih tinggi karena pendekatan medis dan dermatologisnya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raisya. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan Aisas Marketing Model by Dermis. Di sini di Aisas ini kenapa penting banget untuk suatu brand karena Aisas adalah salah satu komponen yang penting untuk meningkatkan brand awareness terhadap Dermis. Nah, yang sudah berhasil Dermis lakukan untuk Aisas as a marketing model di sini Dermis sudah melakukan attention yaitu iklan yang ditampilkan di Google Ads untuk meningkatkan awareness terhadap dermis tersebut. Bisa dilihat di sini kalau kita nge-search di Google, Dermis sudah keluar iklan-iklannya untuk lebih mendekatkan kepada calon konsumen atau konsumen yang sudah membeli produk Dermis. Nah, yang kedua, di sini ada interest Aisas as a marketing model by Dermis, dia juga sudah berhasil interest di sosial medianya, kayak kemarin di event GXB, Jakarta X Beauty, Dermis membuat konten interaktif kepada konsumen dan pengunjung di GXB untuk lebih mendekatkan kepada calon-calon konsumennya. Di sini Dermis membuat konten kreatif seperti bertanya, chit chat gitu kayak pesan buat jerawat atau orang yang sedang mengalami masalah kulit seperti berjerawat. Dan di sini Dermis juga share tentang produknya yang lagi hype banget dan viral, sudah menempuh views sekitar 1,2 juta di TikToknya yang bekerja sama dengan Teh Botol. Selanjutnya, di sini Dermis juga membantu memudahkan dan memfasilitasi pencarian informasi lebih lanjut tentang produk mereka. Di webnya sendiri, Dermis tuh ngasih search engine-nya sangat gampang buat kita nge-search kita lagi butuh skincare tipe apa untuk tipe kulit kita. Nah, promotion objektif Aisas as a marketing model as a consumer Dermis di attention itu calon konsumen melihat promotion Dermis di sosial media, bisa juga di flyer atau di beberapa platform.
Yang kedua, interest. Calon konsumen tertarik ingin melihat dan mencoba langsung nih produk dari Dermis. Jadi mereka mencari-cari tahu di sosial media, di internet, nge-research produknya ini aman dan cocok gak untuk kebutuhan kulit mereka masing-masing. Yang ketiga, ada search, yaitu calon konsumen mencari tahu lebih lanjut informasi yang lebih spesifik mengenai produk dari Dermis by RH melalui internet, seperti bahan-bahan aslinya, review dari pengguna lain, sampai efek samping dari produknya Dermis tersebut. Yang keempat, ada action. Calon konsumen memutuskan untuk membeli produknya setelah mereka merasa yakin dan cocok dengan kualitas serta review dari pengguna sebelum-sebelumnya. Jadi kan kita kalau misalkan mau beli suatu produk, kita tuh juga harus research dan cari tahu nih review-review dari konsumen sebelum-sebelumnya tuh mereka tuh gimana experience-nya, apakah bagus, apakah aman. Jadi kita juga ikut merasa oke, kita yakin buat membeli dan mencoba produknya. Yang terakhir ada share. Ketika kita sudah beli atau konsumen lain sudah memakai produknya, dia bisa mengasih review seperti di konten TikTok. Progres setelah memakai produknya Dermis itu seperti apa. Selanjutnya, promotion objektifnya ada juga ISS marketing modelnya ini yang Dermis sudah lakukan itu di Instagramnya ada awareness, action, interest, share, dan search. Di sini dia udah jadiin satu ISIS-nya di sosial medianya Dermis. Nah, akan dilanjutkan oleh Nira. Oke, sebelum lanjut ke target audience, mari kita menonton sebentar konten dari consumer Dermis by RH. Oke, masuk ke target audience geografiknya sendiri. Untuk region pastinya di urban, lalu untuk kotanya di Southeast Asia yang dimana climate-nya itu adalah tropis. Lalu masuk ke target audience as demographics-nya untuk umur yaitu 15-35 tahun karena target mereka adalah anak-anak muda. Lalu untuk gender bisa untuk semua gender, ethnicity, nationality juga untuk semuanya, dan untuk income sendiri juga untuk semua kalangan. Next. Oke, masuk ke target audience as psychographic. Untuk lifestyle sendiri, itu adalah anak muda yang aktif dan juga peduli dengan penampilan mereka. Lalu untuk karakteristiknya yang pasti anak-anak muda yang trendy dan juga inform dengan skincare yang ada saat ini. Lalu untuk value dan psychological traits-nya, yaitu yang mengutamakan kepercayaan pada brand yang memiliki reputasi yang baik dalam perawatan kulit. Lalu untuk behavior, attitude-nya pastinya adalah yang antusias dan juga positif dengan brand-brand anak muda yang baru. Lalu untuk usage dan buyer readiness stage, ini saya satukan, ada tahap light di mana awareness orang itu tahu tentang dermis, lalu tahap medium yaitu desire di mana ada kemauan untuk tahu lebih dan membeli, lalu ada tahap heavy yaitu loyalty di mana mereka akan repurchase si dermis itu sendiri. Lalu untuk occasion-nya itu ada rutin di mana mereka menjadikan itu sebagai skincare rutin mereka, lalu seasonal di mana mungkin pas pas summer aja dan juga untuk gift hadiah untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, masuk ke promotion tools. Promotion dermis yang paling viral itu adalah collaboration-nya dengan teh botol. Tetapi menurut kelompok kami, hal itu kurang efektif. Dermis bisa lebih berfokus dengan self-product mereka saja. Next. Nah, ini adalah promotion tools yang digunakan oleh dermis itu sendiri. Ada advertising, ya ini adalah iklan mereka di YouTube. Lalu juga advertising yang kedua dengan menggunakan billboard. Lalu
ada direct marketing, yaitu offline store mereka. Nah, pastinya advertising dan direct marketing ini mereka berkolaborasi gitu ya. Kedua promotion tools ini berkolaborasi gitu ya, dengan bisa akhirnya menciptakan brand awareness. Brand awareness ini itu advertising ini untuk meningkatkan visibilitasnya si dermis dan nantinya akhirnya mereka akan ke offline store dan di offline store akan diberikan sampel. Lalu guna promotional campaign, di mana advertising akan memperlihatkan promo terbatas dan saat di offline store, staff akan menyediakan promo eksklusif tersebut. Lalu juga building trust, di mana advertising ini menarik pelanggan untuk ke offline store dan di sana akan lebih one-on-one dan menyeluruh. Lalu repeat visit, di mana advertising menjadi reminder untuk orang-orang kembali ke offline store dan adanya kepuasan yang menciptakan word of mouth. Next. Oke, masuk ke promotion media. Yang pertama yaitu social media mereka, ada Instagram dan TikTok. Yang pertama, kenapa itu bisa efektif dan efisien, yaitu targeted advertising gitu ya. Jadi memungkinkan si penargetan ini tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku, dan juga memastikan Dermis by RH sendiri menjangkau pengguna yang kemungkinan besar tertarik dengan produk perawatan kulit. Lalu analytic insight, di mana memungkinkan si Dermis ini melacak kinerja kampanye mereka secara real time gitu ya, dan membuat keputusan berdasarkan data untuk mengoptimalkan strategi mereka. Lalu cost effectiveness, di mana platform kayak TikTok sama Instagram yang mereka gunakan itu menawarkan anggaran yang terukur, terus juga kemungkinan kampanye kecil maupun besar mereka dijalankan dengan hemat biaya. Lalu ada trend utilization, di mana media sosial ini kan bersifat dinamis dan juga trennya berubah-ubah dengan cepat. Dengan tetap mencoba untuk aktif di kedua platform ini, Dermis dapat memanfaatkan tren yang viral dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Oke, masuk ke promotion media yang kedua, yaitu influencer marketing yang akhirnya membangkitkan e-commerce yang menjual produk Dermis. Nah, ini kita tonton sebentar contoh dari influencer marketing dari Tasya Farasya. Oke, kita lanjut. Efektivitas dan efisien dari influencer marketing itu ada dua, yaitu yang pertama high engagement rates, di mana influencer ini kan biasanya punya tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun merek itu sendiri. Jadi pengikut mereka itu lebih cenderung berinteraksi dengan postingan, berbagai konten, dan memberikan umpan balik sehingga meningkatkan visibilitas merek dari interaksi pelanggan. Lalu juga wider reach, di mana influencer dapat memperkuat Dermis dengan jangkauan RH di luar audiens yang udah ada gitu. Jadi hal ini dapat membantu menarik pelanggan baru yang mungkin belum terjangkau melalui saluran pemasaran tradisional. Lalu untuk e-commerce sendiri, itu efektif dan efisiennya adalah kenyamanan dan aksesibilitas yang mudah. Di mana e-commerce ini kan nyediain platform yang nyaman bagi pelanggan untuk nelusurin dan membeli produk Dermis kapan aja, di mana aja. Jadi aksesibilitas ini dapat menyebabkan peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rachel.
Selanjutnya adalah promotion taktik dari brand-nya sendiri yang sudah dijalankan. Pertama, dia itu tadi kan yang udah dijelasin sama Nira di promotion tools dan medianya, dia ada di direct marketing, yaitu dia membuka offline store sendiri, kayak di tempat-tempat klinik kecantikannya, Dermis Express, ataupun dia juga ada di Watsons atau di supermarket lainnya. Nah, contohnya kalau misalnya promotion taktik dari dia sendiri itu, dia live Shopee dan dia juga selalu menggunakan diskon di hari-hari tertentu seperti contohnya di hari Harbolnas. Bisa dilihat dari gambarnya kalau misalnya dia ini melakukan clearance sale up to 30-50%. Nah, kalau di live Shopee ini dia juga sama, terus kalau misalnya kita beli nih di live Shopee-nya, kita akan mendapatkan diskon lagi setelah itu. Jadi itu juga menarik perhatian konsumen untuk membeli dan mencoba produk tersebut karena mungkin mumpung lagi murah kayak coba aja gak sih siapa tahu cocok gitu kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya di uh, offline store sendiri dia bekerja sama dengan Watsons. Dia ini juga selalu mengadakan diskon-diskon. Apalagi kalau misalnya kita punya member dari si Watsons-nya itu, kita akan mendapatkan diskon lebih. Yang bisa dilihat di gambar, itu udah diskon dari si Dermisnya sendiri, terus dapat diskon lagi kalau misalnya kita member di Watsons. Next. Nah, selanjutnya ada point of sale promotion. Dia juga menaruh sampel-sampel di offline store sendiri. Jadi misalnya nih kan ada beberapa brand yang dia taruh di offline store tapi dia nggak nyediain sampel buat kita nyoba. Jadi si Dermis ini menyediakan sampel, terus dia juga membuat uh, warnanya tuh sedikit colorful, jadi orang eye catching orang tuh ke produknya dari sendiri. Apalagi ini berkolaborasi dengan teh botol, orang semakin kayak, wah apa nih gitu. Cuman ada beberapa uh, juga yang kayak melihatnya kayak kok skincare kolaborasinya sama minuman gitu kan. Cuman di sini orang-orang juga jadi kepo, jadi tahu nih, oh Dermis tuh ternyata yang kayak gini ya gitu. Terus selanjutnya Dermis juga beberapa kali di sosial medianya melakukan giveaway itu untuk menarik perhatian konsumen juga untuk membeli produk Dermis lalu bisa memenangkan hadiah seperti emas. Selanjutnya dia juga ada free sample yang tadi sudah dijelasin sama Nina di promotion tools kayak setiap membeli produknya dia juga dapat free sample. Contohnya di sini kalau misalnya kita beli moisturizer kita dapat free peeling serumnya. Jadi kayak sekalian nih misalnya kita cobain moisturizer terus pas sampai iya ada peeling serumnya terus ternyata pas kita pakai itu cocok padahal kita nggak tertarik beli itu. Jadinya pas cocok jadinya beli lagi gitu. Itu salah satu strategi marketing promotion taktiknya dari Dermis. Next. Nah, selanjutnya ini adalah promotion taktik yang kelompok kita buat. Jadi menurut kita apa sih promotion taktik yang dilakukan kelompok kita kalau misalnya kita tim marketingnya Dermis biar Dermis ini lebih dikenal sama banyak orang gitu. Karena beberapa brand dermis tuh masih dikit banget yang orang tahu gitu. Mungkin promotion tools-nya udah dijalin dengan oke, Aisasnya juga dijalin dengan oke, tapi sebenarnya dia tuh masih kurang nge-boost atau kurang dikenal sama banyak orang gitu. Yang pertama kita tuh collab sama animation trendy. Jadi sekarang tuh kan lagi trendy banget nih animasi-animasi atau kartun-kartun di Indonesia ini. Contohnya kayak Sony Angel atau Labubu atau apalah banyak banget gitu. Nah, mungkin bisa dijadikan contoh kayak ini kelompok kami buat sampel kayak misalnya dari sini kolaborasi sama Sony Angel. Terus kalau misalnya beli produknya Dermis senilai berapa rupiah, bakalan dapet free Sony Angel dan itu bakal menarik uh, perhatian konsumen untuk membeli produknya si Dermis ini karena oh lagi kolaborasi sama hal yang lagi trendy karena 80% orang Indonesia itu kan termasuk orang-orang yang FOMO-an dan kayak yang pengen ikutin tren terus kan gitu. Terus yang kedua juga ada exhibition event. Nah sejauh ini Dermis mungkin udah ngelakuin di GXB tapi dia tuh kurang nge-boost konten atau exhibition event. Kayak contohnya kemarin di Senayan City ada event exhibition dari Wardah. Nah mungkin itu bisa dijadikan contoh sama Dermis buat bikin exhibition event atau mungkin bisa ada experience-nya, bisa panggil dermatologis buat kayak nyoba-nyoba
atau bikin kayak seminar kecil mengenai tentang produksi dermis tersebut. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa nge-boost dermis untuk dikenal sama banyak orang gitu. Terus selanjutnya ada promotion with KOL dari high to low. Nah, yang kita lihat ini tuh soalnya dermis ini kurang melakukan promosi ke KOL. Jadi dia lebih ke orang-orang yang ke review biasa aja gitu. Bukan dari KOL. Mungkin ada beberapa KOL yang besar kayak Tasya Farasya yang tadi udah dijelasin, tapi dia kurang nge-boost ke banyak KOL gitu loh. Terus yang kedua, interesting design packaging. Jadi kita mau bikin dermis ini desainnya warnanya lebih soft, lebih masuk ke kayak tadi targeting segmentation-nya itu buat anak-anak remaja. Jadi anak-anak remaja juga lebih tertarik dengan packaging-nya dermis dan jadi pengen tahu nih apa nih produk dermis. Terus selanjutnya interactive post everyday with trendy things. Kayak tadi yang udah dibilang juga, dermis juga udah melakukan banyak interaktif post, tapi mungkin kurang di-boost banget atau di TikTok-nya kurang aktif. Jadi mungkin itu bisa dijadikan promotion taktik dari kami untuk melakukan interaktif post setiap hari gitu. Next akan dijelasin sama teman saya Jessica Anastasia. Oke, untuk strateginya itu kayak udah dilaksanakan dengan baik atau udah efektif belum sih? Sebenarnya efektivitas taktik promosi yang Dermis lakukan ini yang jalankan juga beberapa taktik promosi yang cukup efektif. Nah, terus terbukti dari peningkatan awareness dan engagement dari konsumen seperti menggabungkan strategi diskon yang menarik yang tadi udah dijelasin Rahel, terus juga penggunaan free sample yang strategis, dan live streaming yang inovatif, dan lain-lainnya. Dermis memiliki peluang untuk membangun citra sebagai merek perawatan kulit yang trust dan top of mind di pasar. Namun ada beberapa yang yang bisa lebih ditingkatkan, terutama pada promosi sosial media Instagram dan TikTok, lebih menarik lagi dan konten-kontennya lebih trendy yang tadi sudah dijelaskan oleh Rahel juga, dan juga lebih kreatif lagi di packagingnya agar lebih menarik dan trendy. Dengan pendekatan ini, dermis bisa lebih dekat dengan konsumen target dan meningkatkan efektivitas promosi dan produk dermis yang menonjol di pasar kompetitif.